Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, coba berdiri dulu, rapikan baju. Oke. Kalau sudah rapi, boleh kembali lagi duduk. Kemudian perhatikan di kolong atau ada di bawah, kalau ada sampah silakan ambil, buang ke tempat sampah. Siapkan dulu sebelum belajar, kita mulai untuk berdoa terlebih dahulu. Hidup berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang nggak hadir? Siap. Kenapa? Sakit. Coba Ibu cek satu-satu ya. Alessia ya? Mana Alessia? Sakit. Alif? Apa kabar Alif? Alif Nas sama ya. Alfio? Asia dan Nia, Devin, Zul, Fadila, Herliani. Sebelum kalian mulai pembelajaran, boleh kalian perhatikan gambar di depan. Apa sih yang ada di gambar itu? Perhatikan dulu. Coba lihat orang laki apa itu? Oke. Pada saat, nah itu ada pertanyaannya. Coba kalian pelan-pelan dibaca, yang bisa langsung angkat tangan. Tahukah kalian dengan gambar yang tadi ya? Mau diulang lagi gambarnya? Kita lihat sama-sama gambarnya. Ada dua orang, satu mendorong dan satu menarik. Memberikan apa sebenarnya? Kayak ada kaitannya ya sama pelajaran yang sebelumnya tentang usaha. Yuk kita lihat, ada yang mau menjawab tentang yang tadi? Tahukah kalian mengapa keletihan itu muncul? Kemudian yang berikutnya, yang ketika berkaitan dengan gambar yang tadi ya, apakah yang akan kalian lakukan agar kalian dapat kembali mendorong gerobak tersebut? Ya kan tadi gerobak kan? Nah, kemudian yang ketiga, adakah upaya yang dapat kalian lakukan agar gerobak berisi muatan tersebut dapat sampai lebih cepat dan kalian tidak mengalami keletihan kembali? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Oke, Kenan. Mau jawabnya nomor 1. Boleh. Kenapa bisa biar itu mundur? Mungkin aja misalkan ada dua orang tadi itu menarik sama mendorong. Nah, menarik sama mendorong itu ada beban. Nah, beban itu tuh mungkin aja melebihi atau yang melebihi kilogram kita. Kita kilogram kita itu cuma 20-an. Nah, si beban itu tuh lebih dari itu. Nah, itu mungkin aja bisa mundur. Ya. Ayo, Sur. Oke. Moza. Apa yang kalian lakukan agar kalian dapat kembali mendorong itu bisa dengan cara mengisi energi, dengan cara makan sayuran atau makan mie ya, atau enggak menambah usaha ya, kayak kita bantu orang lain gitu. Jadi kan tadi dua orang, nah misalnya minta tolong orang ketiga atau enggak.
Tepuk tangan untuk menjawab. Berikutnya yang ketiga, Yusni. Menurut aku caranya tuh dengan menambah gaya usaha dari dua orang tersebut. Jadi yang menarik besar usahanya sama, yang mendorong juga usahanya sama. Kita lihat gambar 1, 2, dan 3. Yang ini melakukan apa yang ini? Menolongan. Yang ini apa ini? Memasukkan apa? Listrik. Kemudian yang ini nih TV masuk ke, ada kabelnya? Ya. Sama-sama apa sih ini semuanya? Memerlukan apa? Energi. Dari gambar ini kalian sudah tahu bahwa yang mendorong memerlukan energi. Air untuk menjadi panas itu ada perubahan energi, berarti juga memerlukan energi. Ini juga sama. Ada gambar listrik bisa nyala nanti karena adanya energi. Coba kalian berikutnya ya, kita lihat. Setelah memperhatikan gambar yang di atas tadi, sebenarnya udah kalian jawab ya tadi, apakah apakah Anda menjumpai dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Menurut Anda, apakah gambar di atas berkaitan dengan usaha dan energi? Ya. Mana yang usaha? Satu atau dua? Oke. Yang energi? Sekarang yang ke nomor 2. Jika iya, tentukan gambar mana, barusan udah kalian jawab. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang hari ini ya, maksudnya tujuan pembelajaran ada 3 tujuan sebenarnya ya, kognitif, keterampilan, dan sikap. Nah sekarang yang kognitif, pengetahuan. Ada 3. Apa sih yang sebenarnya tujuan hari ini kita belajar tentang energi? Yang pertama, tujuan yang pertama adalah mampu mengetahui jenis-jenis energi. Nanti kalian akan tahu. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan antara usaha dan energi. Usaha udah kalian pelajari pertemuan sebelumnya kan? Nah, yang ketiga, menjelaskan cara energi dikonfirmasikan sesuai dengan kebutuhan. Ini tujuan yang tujuan kognitif. Maaf. Kemudian yang berikutnya tujuan keterampilan. Nah, tujuan keterampilan di sini ada 4. 1. Melalui percobaan aplikasi PET, nanti kita menggunakan apa? Menggunakan HP. Aplikasi PET, peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis energi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, karena nanti kalian akan berkelompok, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara usaha dan energi dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan cara energi dikonversikan sesuai dengan kebutuhan dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil percobaan kelompok tentang hubungan usaha dengan tepat. Ini nanti kalian selain diskusi, kalian akan mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Kemudian yang berikutnya, tujuan yang sikap. Apa sih tujuan sikap setelah mempelajari itu atau pas waktu mempelajari energi? Yang pertama adalah melalui kerja kelompok, peserta didik dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama antara anggota kelompoknya. Jadi satu kelompok itu nanti kalian berkolaborasi. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan atau percobaan, melatih peserta didik untuk mengerjakan soal latihan di setiap akhir kegiatan pembelajaran tanpa bantuan orang lain. Berarti itu ada mandiri dan ada kelompok. Yang berikutnya, nah penilaian yang akan Ibu lakukan ada 4 penilaian. Yang pertama, pretest dilakukan sebelum kalian mulai pembelajaran.
pembelajaran. Dan post test dilakukan setelah kalian melakukan pembelajaran. Kemudian penilaian yang kedua adalah sikap. Nilai sikap kalian saat berkolaborasi atau saat mandiri akan dinilai sama ibu. Yang ketiga, saat kalian berdiskusi kelompok mengerjakan itu juga akan dinilai sama ibu. Yang terakhir adalah laporan. Laporan itu plus saat kalian presentasi. Nanti dalam laporan kalian boleh menggunakan, Bu, saya mau pakai laporannya pakai Canva, boleh. Nanti silahkan aja. Nanti tinggal membuka di sini kan. Nanti LKPD akan ibu bagikan, tapi nanti tetap kalian akan presentasi dibebaskan sama ibu. Karena semakin banyak inovasi, itulah penilaian yang ibu ambil. Kemudian yang berikutnya, silahkan siapkan HP-nya. Nanti ada di grup, itu ada link yang pertama aja yang silahkan dikirim di grup. Silakan yang bawa HP. Belum mulai ya, belum ibu start. Sudah semuanya ada linknya? Dah. Oke, sama-sama bismillahirrahmanirrahim, pretest dimulai. Oke, nah perhatikan. Mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Ibu bagikan LKPD. Silahkan kalian baca, pahami dulu. Kalau kalian belum jelas, boleh nanti silahkan ditanyakan. Baca, pahami. Nah, persiapkan laporan nanti atau presentasi nanti ke depan. Boleh bervariasi, tidak ditentukan sama ibu. Kalau kalian mau menggunakan mau pakai Canva, nanti biar dikirim langsung presentasi di sini, mangga. Atau mau pakai apapun, terserah, bebas. Silahkan, karena nanti akan ada presentasi ke depan. Oke. Nah, perhatikan yang masing-masing kelompok ini mencoba, ini linknya kalian buka, karena untuk menjawab itu yang ada di LKPD yang kalian bawa, masuk dulu ke sini. Nah, kan itu ada perintahnya. Ini nanti sampai mana, baru nanti akan muncul di situ. Ini gimana, Kak, Bu? Gitu. Gunakan tombol orange. Mana tombol orange? Ini kan di pojok kanan bawah untuk mengatur ulang percobaan. Amati perubahan grafik energi yang terjadi pada setiap percobaan. Naik turun tetap. Catat hasil pengamatan di sini. Kan grafiknya. Ya. Naik turun catat tetap. Oke. Siap. Kalau misalnya gak naik, kan berarti itu terus kita tetap ya. Nah, ini yang pertama misalnya posisi ada di mana? Di atas nih, misalnya pemain. Kan lihat pemainnya nih. Ya. Berarti pemain ada di atas. Posisi energi potensialnya gimana ngelihat dari gerakan ini? Naik atau turun? Gitu kan?
Kalau misalnya naik turun, Ya tinggal menulisnya ada di potensial, yang dilihatnya itu di potensial, kan yang diminta adalah yang di potensial. jadi di kolom itu kalau misalnya naik, tulis naik. Naik, kalau turun, turun. Kalau misalnya Nah, simpen juga sama. Oke, letakkan posisi pemain skateboard ke ketinggian 6. Mana 6? Oke, udah kan? Kemudian pastikan dan amati kecepatan gravitasi kinetiknya yang mana sekarang? Yang warna apa? Hijau. Kinetiknya gimana? Naik, turun, tetap. Posisi ada di atas, sayang. Nah, kinetiknya gimana? Turun kan? Nggak ada kan kinetik yang hijau tadi kan? Nah, sekarang kedua, ulangi langkah di atas dengan mengamati masa perbesaran sekuat yang kecil. Ganti lagi yang kecil. Oke, pertama itu di ketinggian 6 meter. Berarti kan ini nih. Ya kan? Nah, tapi ternyata bukan ditahan, ini dilepaskan. Kemudian suruh ngamati grafik yang potensial. Biar adil, makanya biar nanti silakan diambil oleh perwakilan kelompokmu. Kelompok 1 mana? Oke, ambil. Kelompok 1 urutan keberapa nih? Enam. Kelompok 2 mana? Kedua. kedua. Bacanya kebalik. kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan LKPD yang telah kami kerjakan. Sebelum itu, kami akan mempresentasikan diri terlebih dahulu. Silakan nama saya Beda Aprilia. Tugas utama adalah melakukan percobaan. Kedua, ulangi langkah di atas dengan posisi awal kemudian lepaskan potensial. Nah, di sini tuh ada di perbedaan ke-1. Di perbedaan ke-1 nomor 1, variasi posisinya, variasi posisi 6, kedudukan pemain di atas, masanya sedang, energi potensialnya itu naik. Dan ketika kedudukan pemain di bawah, masanya sedang, energi potensialnya turun. Kami diperintahkan untuk meletakkan pemain skateboard di ketinggian 6 meter, kemudian melepaskan dan mengamati energi potensial. Lalu kedua, kami ditugaskan untuk mengulangi langkah tersebut dengan mengganti posisi awal pemain skateboard di ketinggian 2 meter. Kesimpulannya, saat kami mengerjakan LKPD ini, kami jadi tahu bagaimana perbedaan energi kinetik dan energi potensial. Ketika berbeda massa dan ketinggian, kami jadi mengetahui pada saat energi potensial naik dan energi kinetik turun, serta sebaliknya maka energi total akan tetap diam di posisi awal saat energi potensialnya berada di atas. Di refleksinya, nomor 1, apa saja konsep yang perlu kamu pahami pada kegiatan ini? Hubungan mengenai massa dan kecepatan dan pengaruh pada energi kinetik. Nomor 2, apa kesulitan yang kamu alami dan proses mana yang perlu diperbaiki? Kami kesulitan dalam beradaptasi dengan media PET yang pertama kali kami gunakan. Lihat apa sih energi itu? Kemarin sudah belajar tentang usaha ya, sebelumnya sekarang ke energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dalam ilmu fisika, merupakan satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada kaitannya sama yang kemarin. Dalam fisika ada beberapa jenis energi, misalnya energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Kita lanjutkan yang berikutnya, lihat ke depan. Nah, tadi itu hampir sama dengan, kalau digambarkan, hampir sama dengan yang ini. Pas posisi ada di atas, berarti itu adalah masuk energi potensial. Kemudian kalian lepaskan, tadi masuk ke mana?
Dari bawah nanti bisa lagi kalian naikkan. Masuk ke mana? Pasti kalian sudah hafal sebenarnya. Ini ada rumus yang sudah kalian pelajari tadi di buku. Apa itu energi potensial? EP sama dengan MGH. Apa itu? Massa kali gravitasi kali ketinggian. Makanya tadi ada yang 6 meter, ada yang 2 meter. Masanya diperbesar nih. Nanti kalian akan mengetahui apa? Energi kinetiknya. Nah, sebenarnya tadi kalau kalian pahami, memang sengaja sama ibu belum memberikan ini dulu, kalian mencari terlebih dahulu, tapi setelah presentasi ke depan, kalian sudah menemukan. Ibu hanya mengulas ini. Nah, ini adalah energi kinetik. Apa rumus energi kinetik? EK sama dengan setengah mv kuadrat, ya kan? Setengah mv kuadrat atau mv kuadrat per 2 bisa. Oke, apa itu energi kinetik? Energi pada benda yang bergerak dan diistilahkan dalam bahasa Yunani adalah kinetos, yang berarti bergerak. Kalau nggak bergerak ada posisi di atas apa? Nah, kalau misalnya ada mangga nih di atas, apa maksudnya apa? Nah, karena ada apa? Ada massa buah, kemudian ada gravitasi dan ada ketinggian. Begitu jatuh, dia bergerak nggak? Bergerak. Maksudnya kemana? Ke energi kinetik, ke energi mekanik. Energi mekanik gabungan dari energi kinetik, EP plus EK. Bisa saja nanti kalau di rumus digabung itu bisa saja pernya dirubah nanti dalam keseharian bisa kalian kalau mengerjakan soalnya. Oke. Ya, berikutnya ini contohnya energi mekanik. EP plus EK. Harus tahu EP itu kalau misalnya belum diketahui angkanya seperti ini, angkanya menyebar, ada massa, ada gravitasi, ada ketinggian, berarti harus mencari EP terlebih dahulu. EK juga sama, kalau belum diketahui totalnya atau belum diketahui jumlah keseluruhan, masih berceceran, maka kalian harus mencari EK dulu setengah mv kuadrat. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, sebelum ibu ke kuisis yang kedua, post test. Kan tadi udah pretest nih, dapat berapa nih aku? Apakah aku sekarang bertambah? Maka kita lihat gimana kita mulai. Mandiri. Gak apa-apa. Bertinggi moza ya? Oke, moza nih. Kemudian yang kedua, kainan. Dikasih sama ibu. Yang lain menunggu. Alif mana Alif? Sama-sama. Yuk, lanjut ya. Oke, perhatikan yang berikutnya. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian belajar tentang daya usaha, energi dan pesawat sederhana. Pelajari di rumah, buku paket
Kemudian silakan kalian periksa dulu buku-bukunya, beresin sebelum kalian pulang. Barangkali ada yang masih tertinggal. Kumpulkan LKPD-nya. Nah, yuk duduk yang rapi, tetap di situ aja. Nanti pas mau keluar baru kalian rapikan kembali seperti yang tadi. Masih tetap posisi yang tadi, nggak apa-apa. Sebelum kalian istirahat untuk sholat, silakan sama KM dipimpin berdoa terlebih dahulu, baru kalian boleh meninggalkan tempat untuk sholat berjamaah. KM-nya mana? Yuk pimpin dulu KM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu di lain waktu. Terima kasih.